Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away, no more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question resolved, every anxious thought left behind, no more fear. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. One day we will see face to face, Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed on that day. And one day we'll be free, free indeed, Jesus. One day all the struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Oh, when you see you, Jesus, when we see you face to face, oh, on that day. Yes, one day we will see face to face, Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed
Shalom Bapak Ibu semua, kita mengucap syukur kita masuk dalam minggu kedua bulan Februari dan kita masih dalam seri Mazmur 23. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa selama seri kami belajar Mazmur 23, hamba secara pribadi diberkati, semua Bapak Ibu diberkati. Kami yang mendengarkan bagian ini satu demi satu, seri demi seri, mendapatkan berkat dan dikuatkan di tengah dunia yang bergejolak, di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Kami berterima kasih karena Engkau menjadi Tuhan Gembala kami yang baik, Tuhan Gembala kami yang agung, Tuhan Gembala kami yang hidup. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya ayat yang kelima, memberkati, menguatkan, dan mempersiapkan kami masuk dalam peperangan-peperangan rohani di depan. Terpujilah namamu Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, pada bulan Januari tahun 2011, head football coach LSU yang bernama Les Miles, dia dipertimbangkan untuk menjadi head coach dari football di University of Michigan. Miles sangat tertarik karena apa? Karena sekolah ini adalah mantan sekolah dia alma maternya. Dia pernah sempat menjadi asisten coach di sana di bawah coach legendaris yang bernama Bo Schembechler. Miles mendapatkan tawaran sebesar bayaran tahun 2011 waktu itu dengan bayaran 4 million US dollar. Tapi Bapak Ibu setelah berpikir, setelah merenungkan, setelah mempertimbangkan masak-masak, Les Miles memutuskan untuk menolak, tidak menerima menjadi coach di University of Michigan. Mengapa? Dia menerima tetap menjadi coach di LSU dengan bayaran sedikit lebih rendah 3,75 miliar US dollar dengan alasan yang sangat penting. Apa alasan dia? Dia katakan lebih mudah untuk membuat tim football dia yang dilatihnya menjadi juara daripada mempertahankan kejuaraan tim selama bertahun-tahun. Dengan mempertahankan dirinya tetap berada di LSU, Miles menunjukkan kesetiaannya dan berusaha untuk mempertahankan diri, mempertahankan kejuaraan timnya, mempertahankan loyalitasnya di sana. Dan bukankah ini alasan yang tepat Bapak Ibu? Mempertahankan diri dari serbuan musuh selama bertahun-tahun. Memenangkan pertarungan gampang, tapi mempertahankan diri terhadap pertarungan itu bukanlah sesuatu yang gampang. Dan ini hal yang penting. Hal ini yang dialami oleh penulis Mazmur 23, oleh Daud sendiri. Dialami juga oleh semua orang Kristen di mana-mana. Dalam Mazmur 23, khususnya ayat yang kelima ini dilatar belakangi oleh bagaimana Daud dikejar-kejar musuh Bapak Ibu. Selama hidupnya dia dikejar musuh. Selama menjadi gembala, Daud tiap hari berhadapan dengan yang namanya binatang buas yang datang selalu dalam gerombolan. Mengintip kalau Daud lengah dan berusaha untuk merampas, mengambil, mencuri, memakan para dombanya. Sudah itu dia berhadapan dengan Goliat, dengan tentara Filistin yang besar Bapak Ibu. Daud tidak takut, dia berhasil memenangkan pertandingan itu, memenangkan perang itu, dan mempertahankannya. Sesudah itu dia berhadapan dengan Saul yang secara konstan membenci dia, mengejar dia, berusaha untuk membunuh dia Bapak Ibu. Sesudah itu dia berhadapan dengan anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom, yang tergila-gila berusaha untuk menurunkan ayahnya dari takhta demi naik tahta menjadi raja Israel. Sehingga hidup Daud dipenuhi dengan musuh demi musuh. Bagaimana dia bisa mempertahankan diri untuk tidak jatuh, untuk tidak kalah dalam peperangan itu. Tapi hari ini Daud memberitahukan kepada kita rahasianya. Bagaimana dia bisa bertahan terhadap musuh. Bagaimana dia bisa menang dan tidak goyah. Bagaimana dia tetap setia kepada Tuhan. Apa rahasia Daud? Rahasia Daud ada dalam ayat yang kelima ini. Tuhan menjadi penopang bagi Daud
sehingga dia mampu untuk mempertahankan diri dari para musuhnya. Dan Tuhan memberikan 3 hal agar Daud dapat bertahan. Apa itu? Tuhan memberikan hidangan makanan, Tuhan mengurapi dengan minyak, dan Tuhan melimpahi cawan Daud dengan berlimpah. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian yang pertama ini? Hal yang sama terjadi dalam hidup kita orang percaya. Sejak kita dilahirkan kembali, sejak kita bertobat, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Sejak itulah kita berhadapan dengan yang namanya peperangan rohani. Dan peperangan rohani itu tidak akan berakhir sampai Tuhan Yesus datang kembali. Atau sampai kita menutup mata, sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Kita tidak bisa lari dari peperangan rohani itu. Karena iblis akan terus berusaha menyerang kita tiap-tiap hari secara konstan. Dia akan berusaha mencari tahu di mana kelemahan kita untuk membuat kita jatuh. Untuk membuat kita lari meninggalkan Tuhan. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tapi pengalaman saya pribadi dalam perjalanan hidup menjadi orang percaya sekian tahun, masa-masa ini adalah masa yang paling sulit. Tahun-tahun ini adalah tahun yang paling sulit. Karena apa? Serangan iblis terasa begitu makin keras. Karena waktunya tidak akan lama lagi. Iblis tidak punya banyak waktu lagi. Dia tahu waktu dia akan segera berakhir. Oleh karena itu dia berusaha keras untuk menjatuhkan orang Kristen. Menjatuhkan pertahanan kita sebagai orang percaya. Membuat kita lari dari Tuhan. Membuat kita menyangkal Tuhan dengan berbagai hal yang terjadi Bapak Ibu. Membuat kita lemah. Iblis berusaha untuk menjatuhkan keluarga Kristen. Menghancurkan. Memporak-porandakan. Kalau bisa keluarga Kristen ini hancur. Suami istri bercerai, anak-anak menjadi susah, kehilangan kesaksian Kristiani. Iblis berusaha untuk menghancurkan relasi kita satu dengan yang lain, memecah belah. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah zaman saat ini. Pemecah belahan terjadi dalam segala hal oleh karena banyak hal. Oleh karena agama, oleh karena politik, oleh karena suku, oleh karena ras, oleh karena perbedaan-perbedaan pandangan dan banyak hal lain. Hal-hal kecil dipakai iblis untuk membuat kita terpecah belah. Iblis berusaha menjatuhkan pribadi demi pribadi dengan mental illness yang makin banyak di mana-mana. Dengan kehancuran karakter. Dan dalam bagian inilah secara pribadi kita belajar bagaimana untuk menang. Bagaimana untuk mempertahankan diri secara rohani sampai kepada akhirnya. Memenangkan pertandingan ini sampai pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Atau sampai pada waktu kita menutup mata. Yang pertama kita belajar, apa yang Tuhan berikan kepada Raja Daud? Yang pertama, Tuhan menyediakan hidangan bagi Daud di hadapan para lawannya. Di hadapan para musuh Daud. Kata menyediakan hidangan ini bukan seperti gambaran, seorang ibu menyediakan lunch untuk anaknya, menyediakan dinner untuk anak-anaknya. Untuk keluarganya. Tidak sama sekali. Atau seperti gambaran Bapak Ibu drive-thru beli McDonald atau beli KFC. Seperti itu. Bukan sama sekali Bapak Ibu. Gambaran menyediakan hidangan yang ditulis oleh Daud ini adalah gambaran di mana seorang tuan rumah menyediakan meja panjang berisi dengan berbagai jenis makanan yang enak, berisi piring bagus, mangkok yang bagus, gelas, lilin, bunga, lengkap dengan semua aksesorisnya. Nah, tiap Thanksgiving keluarga kami merayakan Thanksgiving dengan cara saya menyediakan makanan Indonesia yang bisa saya masak. Saya nggak pintar masak, tapi seberapa yang saya bisa masak. Disiapkan di meja, kami duduk bersama, ada bunga, ada hiasan, dihias bagus, dan kami makan bersama sambil mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan buat di tengah-tengah keluarga kami. Bapak Ibu, seperti itulah. Menyediakan hidangan bagiku itu seperti itu. Ungkapan ini menyoroti perlindungan Tuhan dan penyediaan Tuhan dalam menghadapi musuh dan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Tuhan menyediakan hidangan bagi Daud di hadapan para lawannya. Nah, dalam budaya Timur Tengah ketika seorang tuan rumah menyediakan hidangan seperti ini di meja panjang dan lengkap dengan semua makanan yang istimewa,
Hal ini menyimbolkan atau melambangkan keramatamahan, melambangkan kepedulian, melambangkan sikap hormat, melambangkan sambutan yang hangat bagi para tamunya. Dalam konteks Mazmur 23, penyediaan meja, penyediaan hidangan oleh Tuhan merupakan bentuk kepedulian Tuhan yang penuh kasih terhadap pemazmur, yaitu Daud, yang dikelilingi oleh musuhnya. Daud sedang dikelilingi oleh musuhnya. Karena itu Tuhan menguatkan dia dengan cara apa? Menyediakan hidangan di hadapan para lawannya. Pernyataan ini menekankan kedaulatan Tuhan dan kepercayaan pemazmur kepada kemampuan Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan dalam menyediakan dan memberikan perlindungan bagi dia. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang menyediakan meja penuh bagi Daud? Tuhan. Daud berkata Tuhan sendiri yang menyediakan. Dan kalimat ini ditulis dalam bentuk present tense. Yang berarti ini bukan terjadi dalam waktu lalu, bukan. Ini terjadi bukan sesekali, ini terjadi dalam masa sekarang dan selalu terus-menerus terjadi, dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan hidangan bagi Daud di hadapan para lawannya untuk mempermalukan para musuhnya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Bukan dengan makanan secara fisik, tentu bukan. Tapi dengan cara memberikan perlindungan. Makanan yang disediakan itu adalah lambang perlindungan Tuhan terhadap serangan musuh. Dan lambang Tuhan menyediakan semua hal, segala sesuatu hal yang dibutuhkan oleh Daud untuk mempermalukan musuhnya. Tuhan melakukan itu di depan musuh Daud. Tuhan memperlakukan itu di depan musuh kita. Sebagai Gembala Agung, jika Tuhan melakukan hal itu kepada Daud, Tuhan juga melakukan kepada kita jika kita menjadikan dia sebagai gembala pribadi kita. Sebagai Gembala Agung kita, sebagai gembala yang baik. Tuhan menyediakan perlindungan untuk kita. Tuhan menyediakan semua hal yang kita butuhkan. Dan dengan hal itu, Tuhan memberikan kekuatan baru untuk berperang melawan iblis yang berusaha untuk menjatuhkan kita tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Kadang-kadang kita berpikir, bagaimana caranya Tuhan menyediakannya untuk saya? Kapan itu terjadi? Tiap hari Bapak Ibu. Tapi seringkali kita tidak penuh perhatian, kita tidak fokus. Karena apa? Kita sibuk dengan berbagai pergumulan hidup kita. Sibuk dengan persoalan kita, sibuk dengan schedule kita. Tapi coba Bapak Ibu meredakan hati Bapak Ibu sejenak. Menenangkan hati Bapak Ibu sejenak dari semua hal yang ada dan berusaha untuk fokus pada berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan bagi Bapak Ibu. Maka kita akan mendapati bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita tiap hari, tiap saat. Kalau hari ini Bapak Ibu datang ke gereja, dalam perjalanan dari rumah ke gereja, boleh saya tanya berapa mobil merah yang Bapak Ibu lihat di sana? Bapak Ibu katakan, saya nggak lihat Bu Sarah, saya nggak perhatikan ada mobil merah. Mungkin 1, 2. Tapi jika Bapak Ibu saya katakan begini, ayo hari Minggu ini kalau kamu ke gereja, dalam perjalanan dari rumah ke gereja, coba kamu hitung. Ada berapa mobil merah di jalan? Tiap mobil merah saya akan memberikan kamu $5. Jadi kalau kamu dapat 5 mobil merah, kamu akan dapat $25. Nah, apa yang akan terjadi dengan Bapak Ibu? Tentu selama perjalanan dari rumah ke gereja, Bapak Ibu akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Memperhatikan dan menghitung jumlah mobil merah di jalan. Karena apa? Karena ada tujuannya. Bapak Ibu mau dapat uang. Bapak Ibu ingin fokus menghitung mobil merah itu. Nah, hal yang sama terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jika kita mau menghitung perlindungan Tuhan, menghitung penyediaan Tuhan bagi kita, maka kita akan mendapati betul Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Bapak Ibu, 2024 masih panjang. 2024 dimulai dengan gempa bumi besar di Jepang, dimulai dengan banjir di mana-mana, dimulai dengan binatang-binatang aneh, bugs yang muncul di mana-mana, dimulai dengan rencana perang nuklir dan sebagainya. Sungguh menakutkan. Tapi ingat, rahasia pertama ini menjadi kunci untuk kita bertahan
terhadap serangan iblis yang berusaha membuat kita hidup dalam ketakutan. Saya nggak tahu Bapak Ibu nonton film Leave the World Behind yang dirilis 8 Desember 2023 lalu. Sesudah film itu muncul berita 15 bilioner yang ada di Amerika mendirikan bunkers. Mulai dari Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, mulai dari OpenAI CEO yang bernama Sam Altman, Biden, Bezos, dan lain-lain. Beramai-ramai membangun bunker bawah tanah, rumah bawah tanah yang harganya milian US dollar, ratusan US dollar. Karena apa? Diprediksi akan segera terjadi yang namanya Perang Dunia Ketiga, akan segera terjadi perang nuklir, akan segera terjadi doomsday. 1 minggu setelah film itu dirilis, muncul film lain yang berjudul Civil War. Bapak Ibu, kebetulan menakutkan Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Kita tidak punya uang ratusan miliar US dollar untuk mendirikan bunker. Tapi ingat firman Tuhan ini. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Artinya, Tuhan yang memberikan kita perlindungan dan menyediakan semua yang kita butuhkan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Selama kita menjadikan Tuhan gembala pribadi kita. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Tuhan memberikan kita perlindungan dan penyediaan untuk semua yang kita butuhkan dengan satu tujuan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Minyak ini dipakai dalam perjanjian lama untuk orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Para imam, para nabi, para raja, semua diurapi dengan minyak karena Tuhan memilih mereka untuk melakukan tugas tertentu. Jika hidangan di meja berbicara tentang perlindungan dan penyediaan Tuhan supaya mendapatkan kekuatan baru, maka minyak berbicara tentang tujuan baru. Ada gambaran yang indah bagaimana ketika Harun diurapi dengan minyak sebagai tanda bahwa Allah memilih dia. Memilih dia menjabat sebagai imam besar. Mazmur 133 ayat 1 dan 2 katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Bapak Ibu, ayat ini tidak berbicara tentang minyak yang sedikit, yang cuma ditetes-tetes, tidak. Ayat ini bicara soal mencurahkan minyak secara berlimpah, sampai dari kepala sampai ke janggut. Bapak Ibu, Daud sedang berbicara juga tentang bagaimana Tuhan mengurapi dia. Bapak Ibu ingat, dalam 1 Samuel 16 Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja untuk menggantikan Saul. Tapi sesudah diurapi oleh Samuel, Daud tidak segera menjadi raja. Daud dipersiapkan Tuhan untuk tugas menjadi raja. Baru dalam 1 Samuel pasal 17, kita melihat bahwa Daud diperhadapkan dengan yang namanya Goliat. Dia mendapat tugas baru dan apa? Dengan minyak urapan itu Tuhan tidak saja memberikan tugas baru, tapi Tuhan memberikan power, memberikan kekuatan, memberikan kuasa. Dalam minyak itu ada kuasa yang terjadi terhadap orang yang diurapi untuk melakukan tugas baru. Nah Bapak Ibu, dalam perjanjian lama memang orang diurapi dengan minyak. Orang-orang tertentu diurapi dengan minyak. Dalam perjanjian baru, siapa saja yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku percaya kepadanya, menerima urapan minyak. Dan tiap-tiap kita, karena kita menerima urapan minyak, kita masing-masing mendapat tugas. Kita hanya perlu mencari tahu apa tugas saya dalam dunia ini. Kenapa Tuhan menciptakan saya? Apa tujuan Tuhan menciptakan saya? Kita perlu mencari tahu, karena kalau tidak, hidup kita berjalan tanpa tujuan. Hidup kita akan sia-sia. Tiap hari kita harus bertanya, Tuhan, apa tugas yang Engkau berikan kepada saya sebagai orang percaya? Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar kesaksian saya dan Pak Riki, tapi sering saya sampaikan bagian ini. Berkali-kali selama kami pacaran di I3, kami berpikir bahwa kami akan menjadi misionaris. Tapi sesudah lama dalam pelayanan kami menemukan bahwa itu bukan bagian kami. Tuhan memberikan tugas lain untuk kami, untuk mendukung para misionaris.
Bapak Ibu, ada 3 alasan seekor domba itu menerima urapan minyak setiap hari dari gembalanya. Yang pertama, gembala mengurapi dombanya dengan minyak untuk menghindarkan mereka dari serangan serangga. Nah, domba sangat rentan terhadap serangan serangga seperti lalat, ya. Lalat itu bisa hinggap di hidungnya, dan lalat sering terbang masuk ke dalam hidung dan bertelur. Menjadi cacing, cacingnya bisa masuk ke dalam otaknya, dan itu menimbulkan kekacauan bagi si domba. Nah, karena gatal dengan cacing-cacing itu, domba itu akan membenturkan kepalanya ke tembok, membenturkan kepalanya ke batu yang keras, mengusaha menghilangkan rasa gatal dan kekesalannya. Dan mereka, para domba ini bisa mati karena gatal tersebut. Jadi setiap hari gembala mencurahkan minyak di kepala, di badan domba supaya lalat-lalat tidak bisa masuk. Mereka licin, tidak bisa masuk, terbang masuk ke dalam hidung domba. Nah, itulah sebabnya gembala selalu mengurapi domba dengan minyak secara melimpah. Apa yang kita belajar? Sebagai domba Tuhan, Tuhan pun mengurapi kita dengan minyak tiap-tiap hari. Dengan urapan Roh Kudus. Tiap hari kita harus berdoa, Tuhan berikan aku urapan Roh Kudus. Supaya kita tidak mudah diserang iblis, kita tidak mudah terganggu, kita tidak mudah kesal, marah karena hal-hal kecil yang membuat kita gatal, membuat kita kesal, membuat kita marah, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang penuh dengan kekhawatiran, pikiran-pikiran yang disertai dengan emosi yang tidak stabil yang menghancurkan kita. Dan itu hanya kita dapat lakukan melalui doa, meminta kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk terus mengurapi kita dengan minyak, sehingga melepaskan kita dari hal-hal negatif, hal-hal kecil yang mengganggu kita, yang membuat kita tidak nyaman dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, gembala mengurapi dombanya dengan minyak untuk menghindari mereka berantem. Nah, domba ini binatang yang bodoh dan suka berantem, Bapak Ibu. Mereka suka menyeruduk kepala satu dengan yang lain demi mendapatkan posisi, mendapatkan otoritas, terutama domba jantan. Nah, demi mencegah supaya tubuh mereka tidak saling merusak satu dengan yang lain, menyeruduk satu dengan yang lain, mereka diberi minyak. Sehingga licin, tidak bisa menyeruduk satu dengan yang lain. Sama dengan gembala agung kita, Bapak Ibu. Gembala agung kita memberikan minyak urapan Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita tidak sibuk memperebutkan posisi. Posisi dalam gereja, posisi dalam pelayanan, posisi dalam organisasi Kristen apapun. Untuk saling berantem dan saling menyakiti. Berapa banyak gereja pecah, organisasi pecah, oleh karena orang-orang ingin mendapatkan kekuasaan, Bapak Ibu. Ingin menjadi yang terbesar, mendapatkan otoritas. Sehingga mereka akhirnya melakukan hal-hal yang jahat dan saling menyakiti. Dengan urapan minyak, kuasa dari Roh Kudus, gembala menolong kita agar kita tidak saling melukai satu dengan yang lain. Yang ketiga, gembala mengurapi kita dengan minyak untuk menyembuhkan luka kita atau untuk menghindarkan kita dari luka. Domba selalu berada di luar ruangan. Ya, kecuali pada malam hari mereka berada di dalam goa, di dalam tempat mereka, kandang mereka. Tapi ketika mereka berada di luar ruangan, mereka berhadapan dengan situasi yang kasar, yang rough. Duri, onak, batu-batuan, pemangsa dan sebagainya. Lingkungan yang tidak ramah walaupun berada di padang rumput tetap berbahaya. Karena itu pagi dan sore biasanya gembala mengurapi domba dengan minyak supaya mereka terhindar dari luka dan memberikan kesembuhan bagi domba yang terluka. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang berbahaya, yang bisa melukai kita tiap-tiap hari. Kita dilukai dengan kata-kata, kita dilukai dengan perbuatan jahat orang lain. Kita dilukai dengan banyak hal dari dunia ini, kejahatan dunia ini. Sehingga gembala agung mengurapi kita dengan minyak dalam relasi dengan Tuhan tiap-tiap hari. Supaya luka-luka kita sembuh dan supaya kita tidak sampai terluka. Yang ketiga, Bapak Ibu. Tuhan tidak saja menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Tuhan tidak saja mengurapi kepalaku dengan minyak. Tapi yang ketiga yang penting adalah Tuhan memberikan pialaku penuh melimpah. Tuhan menopang kita dengan memberikan sukacita. Pialaku penuh melimpah ini adalah
Gambaran kata penuh melimpah ini menggambarkan kelimpahan berkat, rejeki, berkat dari Tuhan yang mengalir tanpa berhenti, tanpa dijatah. Itu diberikan kepada para dombanya, meluap. Bapak Ibu, pada zaman dahulu secangkir penuh, kalau secangkir penuh itu berisi air penuh, berisi minuman penuh, itu melambangkan simbol, melambangkan kemakmuran, kelimpahan. Nah, cawan yang meluap yang ditulis dalam Mazmur 23 ayat 5 ini menggambarkan kemurahan hati Tuhan. Keinginannya untuk memberikan kepada umatnya tanpa batas. Gambaran ini tidak hanya bicara soal berkat secara materi, secara jasmani, tidak. Gambaran ini memberikan hal berkat secara jasmani, berkat secara materi, berkat secara emosi, berkat secara spiritual yang berasal dari hubungan yang dalam, relasi yang kuat dan intim antara kita dengan Gembala, antara kita dengan Tuhan. Nah, banyak orang menafsirkan pialaku penuh melimpah ini bicara soal kelimpahan yang akan kita peroleh di surga nanti. Betul Bapak Ibu. Tapi ayat ini bicara soal masa sekarang. Saat sekarang selama kita hidup dalam dunia ini. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan melimpahkan berkat untuk kita. Piala kita penuh melimpah dalam hidup kita sepanjang hidup kita di muka bumi ini. Piala Daud melimpah secara materi, secara rohani. Hati dia melimpah dengan sukacita, melimpah dengan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera adalah dua hal yang dicari oleh dunia ini, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Tidak dapat dibeli dimanapun, seberapa banyak pun harta kita punya. Kita tidak dapat membeli sukacita. Kita tidak dapat membeli damai sejahtera. Yohanes 16 ayat 33 katakan, semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Lihat, Tuhan telah mengalahkan dunia. Karena itu Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Yohanes 15 ayat 11 katakan, namun Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh, menjadi berlimpah Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika kita hidup di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, piala kita penuh melimpah. Berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Kesempurnaan hidup yang didambakan oleh orang lain mengalir di dalam hati kita. Mulai dari yang namanya sukacita maupun damai sejahtera. Saya baca satu kisah nyata yang terjadi tahun 1880. Ada seorang pelukis yang terkenal di Amerika bernama Immanuel Ninger. Suatu hari Ninger ini pergi ke toko grosir, dia bawa lansnya dan dia bawa uang $20. Pada masa itu $20 adalah jumlah yang sangat besar dan dia berbelanja grocery semua kebutuhannya. Sesudah dia memberikan uangnya kepada kasir, kasir itu tangannya berkeringat. Nah, waktu kasir itu menerima $20 itu, dia terkejut karena tangannya itu penuh dengan cat berwarna hijau. Lalu dia berusaha melihat ada apa ini. Dia panggil manajernya yang kemudian singkat cerita mendapati bahwa uang $20 yang diberikan oleh Ninger itu adalah uang palsu. Rupanya Ninger ini karena dia adalah seorang pelukis, dia membuat uang palsu. Dia melukis uang itu persis seperti bil $20 yang asli Bapak Ibu. Nah, waktu polisi datang untuk inspeksi ke rumahnya, mereka terkejut. Karena mereka menemukan ada 3 lukisan di rumah Ninger seharga $5.000. Kenapa dia tidak menjual $5.000? Kenapa dia harus mencat, menggambar $20 untuk membeli grocery dia? Dia bisa mendapatkan hal yang berlimpah. Kenapa dia hidup dalam kemiskinan dan harus berbohong Bapak Ibu? Sungguh disayangkan Bapak Ibu. Banyak kali orang percaya hidup seperti itu. Hidup dalam perasaan seperti kita adalah orang-orang yang menderita dalam kemiskinan. Saya tidak katakan, menjadi orang Kristen harus kaya raya. Tidak Bapak Ibu. Tapi yang saya maksud di sini, piala penuh melimpah adalah kita merasa berkat Tuhan mengalir untuk kita tiap-tiap hari. Secara materi, secara finansial. Tapi juga sukacita, kepuasan, damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Banyak orang percaya berlaku seperti Ninger.
Tidak bisa menikmati berkat Tuhan secara melimpah dalam hidup kita. Merasa Tuhan membatasi berkat Tuhan bagi kita. Hidup dalam kekhawatiran. Hidup dalam ketakutan terhadap takut kekurangan dan sebagainya. Ternyata apa? Ternyata orang-orang Kristen seperti ini adalah tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi mereka. Tuhan tidak pernah menjatah kita. Tuhan memberikan kita secara berlimpah. Seringkali kitalah yang tidak menyadarinya, atau kitalah yang tidak hidup dalam ketidakpuasan. Dalam segala hal, bukan saja dalam berkat jasmani, bukan saja dalam kepuasan secara spiritual, tidak, tapi dalam hal pengampunan. Ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, Dia memberikannya dengan limpah. Yesaya 55 ayat 7 mengatakan hal itu. Tuhan memberikan pengampunan secara berlimpah. Efesus 3 ayat 8 pun mengatakan hal yang sama. Yohanes 10 ayat 10 juga berbicara tentang hal yang sama. Kelimpahan di dalam Kristus. Ketika anak yang hilang diampuni oleh bapaknya, kembali ke rumah bapaknya. Bapaknya tidak katakan, ganti bajumu, pakai bajumu yang sudah lama, kita makan-makan seperti biasa. Tidak, Bapak Ibu. Bapaknya mengadakan penyambutan kepada dia dengan menyambut dengan meja panjang, perjamuan besar, jubah terbaik, jubah terindah, memberikan cincin di jarinya. Dan itulah kehidupan kita orang percaya, sama seperti Daud. Pialaku penuh melimpah, kita mengalami kelimpahan pengampunan dari Tuhan, kelimpahan kasih karunia, kelimpahan sukacita, kelimpahan rasa puas, damai sejahtera yang melampaui segala akal, bahkan berkat-berkat secara duniawi. Pertanyaannya untuk direnungkan. Adakah kita sudah menjadikan Tuhan gembala pribadi kita? Ataukah belum? Karena itu kita kehilangan semua berkat tadi. Adakah kita mendengar suaranya, mentaati suaranya, memilih untuk mengikut Dia sebagai gembala kita? Ataukah kita memilih untuk menolak dan merasa kita lebih baik, lebih bijak, lebih tahu dari gembala agung kita? Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan hari ini, dan jika Bapak Ibu tahu bahwa saya belum pernah menjadikan Tuhan gembala pribadi saya, inilah waktunya. Jangan pernah tunda. Kalau Bapak Ibu sudah merasa saya telah menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi saya, maka terimalah 3 berkat Tuhan ini dengan hati yang penuh iman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun jika kami sering mengabaikan bahwa Engkau menyediakan hidangan bagi kami tiap-tiap hari. Bahwa Engkau mengurapi kami dengan minyak. Dan bahwa Engkau membuat piala kami penuh melimpah. Ampunilah kami kalau kami hidup dalam kemiskinan secara rohani. Hidup meragukan kuasa Tuhan. Tidak pernah melihat perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan bagi kami oleh karena kami buta terhadap hal-hal dalam dunia ini. Terhadap begitu banyak persoalan yang kami alami. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi kami dan menerima berkat-berkat yang kami pelajari hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya sebagaimana firman Tuhan ini memberkati saya, menguatkan saya di tengah situasi yang makin tidak menentu. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini juga memberkati Bapak Ibu. Mari kita menundukkan kepala kita dan kita mengangkat hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.